dari Kupang yang ketika Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia, dia yang nantang itu, mau minta dialog. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, nggak usah dengan Dr. Zakir Naik, dengan saya aja saya jamin 10 menit KO dia. Di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Taurat Musa, pada kitab Imamat pasal 11 ayat 7 disebutkan, demikian juga babi. Dulu hanya ditulis demikian juga babi. Lah setelah tahun 70-an ditambahi hutan. Jadi demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Nah, kalau kitabnya orang Yahudi itu tidak ada kata-kata hutan, sehingga babi manapun haram. Hingga sekarang orang Yahudi sampai sekarang mengharamkan babi. Lah, orang Kristen Indonesia memberi tambahan hutan supaya apa? Biar ada image bahwa di masa Nabi Musa itu yang diharamkan hanya babi hutan, babi piaraan tidak apa-apa. Bisa jadi nanti diganti babi bulan, babi bumi tidak apa-apa. Dalam kitab Ulangan pun juga disebutkan juga babi hutan. Asalnya hanya babi saja. Kan sama saja babi dengan babi hutan. Ya beda. Masa sama antara orang dengan orang hutan? Beda. Karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ini dalam kitab Taurat Musa yang sekarang ini, yang disucikan oleh orang Yahudi dan Kristen. Nah, makanya itu disebut Perjanjian Lama, karena dianggap hukumnya sudah dihapus, diganti dengan Perjanjian Baru. Dalam kitab Perjanjian Baru diantaranya ada kitab Kisah Yesus karangan Markus. Itu diceritakan menurut hukum Yahudi, makanan yang halal, terus kita mau memakannya tapi tanpa cuci tangan, maka tangan yang akan dipakai untuk makan itu, yang tidak dicuci, dinamai tangan najis. Ya, tangan najis. Kalau tangan najis menyentuh makanan yang halal, maka makanannya ini juga ikut najis, berarti haram. Itu menurut adatnya Yahudi. Nah, beda pandangannya Nabi Isa, Yesus. Makanan yang halal disentuh oleh tangan yang tidak dibasuh dulu, makanannya tetap halal dimakan. Lah, ada cerita dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 3 ini. Pada suatu kali serombongan orang-orang Yahudi Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka.
Padahal ini benar, sebelum makan ya harus cuci. Nah, orang Kristen kok nggak cuci tangan? Ya biasa. Itu namanya, bahasa Jawanya kempro. Tahu kempro? Nah, jadi waktu itu orang-orang imam-imam Yahudi kaget. Ini cerita, tapi jelas ceritanya ini nggak benar. Loh, Nabi Isa kok makan tanpa cuci tangan? Najis tangannya. Makanan yang halal disentuh tangan yang najis ikut haram karena najis. Katanya terus Yesus menjawab, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Terus ada tambahan ayat. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, ayat ini jelas bukan sabda Yesus, tapi di atas namakan ini adalah sabda Yesus. Dalam pandangan Islam, Yesus atau Nabi Isa itu adalah Nabiullah yang mendapat bimbingan dari Allah. Mustahil sabda atau ucapan Yesus atau Nabi Isa itu salah. Ayat ini jelas salah. Yang pertama, coba, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Dari luar. Contohnya baygon, tikus. Dari luar kan? Tidak apa-apa. Makanya kalau di Minahasa itu biasa. Ya, itu di pasar yang agak ekstrim juga. Itu tikus, terus ular, jual daging ular, daging apa saja di situ. Ya, macam-macam. Karena ayatnya, ya Minahasa kan orang Kristen, karena ayatnya berbunyi seperti ini. Bahkan di Manado itu ada sate tikus. Nah, kalau sudah malam Sabtu, malam Ahad, paginya itu banyak orang yang kecebur got itu karena mabuk. Udah biasa itu bagi mereka. Mati karena minum minuman keras cap tikus itu udah biasa mereka. Nah, di sini disebutkan, ya kalau segala sesuatu, ya berarti apa saja. Itu tidak menajiskan. Yang menajiskan itu katanya, ya, yang keluar dari perut. Ya. Ini kata-katanya coba dilihat. Ya, masuk ke dalam, tidak dapat menajiskannya karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Padahal makanan itu punya pengaruh besar terhadap hati dan kejiwaan seseorang. Masih ingat hadis Rasulullah SAW ketika beliau berada di masjid bersama para sahabatnya, ngomong-ngomong di luar ada anak-anak kecil main, terus mainannya anak-anak itu terlempar masuk masjid. Ya, di tengah-tengah para sahabat dan Rasulullah mainan itu. Nggak ada yang berani masuk. Kecuali satu anak masuk nyelonong tanpa salam, langsung masuk, ambil mainannya, keluar lagi. Terus Rasulullah SAW bersabda, anak itu tadi adalah anak haram. Bapaknya ada di situ. Nah, bapaknya ada di situ.
Nah, kemudian usai ya kumpul-kumpul itu, bapaknya segera pulang menemui istrinya dan bilang pada istrinya, tadi Rasulullah mengatakan bahwa anak kita itu anak haram. Kamu beri makanan apa anakmu sehingga anak kita disebut anak haram? Ya, istrinya mikir, nggak pernah, mungkin sampai yang ngasih makanan haram pada anak kita. Enggak kok, tengkar. Nah, suami istri ini yang pada akhirnya menemui Rasulullah mempertanyakan tentang anaknya itu. Rasulullah bertanya, kira-kira anakmu pernah kamu kasih makan apa? Dipikir oleh suami istri ini, ya saya kasih makanan halal Rasulullah. Coba kamu pikir sebelum anak ini lahir ada di rahim ibunya, kamu kasih apa? Barulah bapaknya ini tersenyum tersipu malu. Iya Rasulullah, ketika ibunya hamil dan nyidam. Apa nyidam itu bahasa Indonesianya? Ada nyidam, tahu nyidam kan Pak? Ya pokoknya nyidam lah bahasanya. Nyidam ya sangat kepingin makan anak kambing, merengek-rengek pada suaminya, tapi suami nggak punya uang, akhirnya diambilkan kambing milik orang lain tanpa sepengetahuan orang pemiliknya. Nah, diambil, disembelih, terus dikasihkan istrinya. Nah, kata Rasulullah menjelaskan, yaitu yang mengakibatkan anakmu jadi anak haram. Oleh karena itu, jamaah sekalian, hati-hati, anak kita, keluarga kita, diri kita jangan sampai dikasih makanan, satu, makanan yang haram, dua, makanan yang cara mendapatkannya dengan tidak halal. Itu jangan sampai, sebab itu punya pengaruh besar pada kejiwaan dan perilaku anak. Nah, kalau di sini beda. Segala sesuatu pokoknya masuk ke dalam perut enggak menajiskan. Nah, sebab apa? Ia tidak masuk ke dalam hati, tapi masuk ke dalam perut kemudian dibuang ke jamban. Dari ilmu biologi sudah salah ini. Nah, terus apa tambahnya? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nabi Isa tidak pernah mengatakan semua makanan halal. Ayat ini bukan menghalalkan makanan yang haram. Ayat ini hanya menjelaskan makanan yang halal disentuh oleh tangan yang tidak dibasuh itu tidak haram, tidak masalah dimakan. Nah, ini kalau yang versi berbahasa Inggris, ini dikasih kurung. Ya, in saying this Jesus declare all food clean. Dikasih kurung karena ini kesimpulan penerbit, bukan ucapan Nabi Isa atau Yesus. Nah, Good News Translation juga begitu sama. In saying this Jesus declared that all foods are fit to be eaten. Ya. Jadi Yesus menyatakan bahwa semua makanan boleh dimakan, fit to be eaten, cocok untuk dimakan. Ya, segala makanan wes, ular nggak apa-apa, landak nggak apa-apa, kucing juga nggak apa-apa, anjing juga nggak apa-apa. Pernah bulan Desember tahun 2006, saya pas di Hong Kong itu ada orang melaporkan bahwa anjing tetangganya itu dimakan oleh tetangganya.
Nah, coba dibandingkan dengan Matius ini, ayatnya. Bunyi Matius, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Nah, kemudian, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan. Urusannya kan beda. Kalau ini jelas. Tapi ayatnya ini juga masih ada kesalahan. Apa kesalahannya? Di sini disebutkan, yakni karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian. Ini memang konsep psikologi Kristen begini. Tapi kalau dalam Islam beda jauh. Ya. Kalau dalam Islam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta manusia dibekali dengan fitrah dan nafsu. Fitrah itu potensi manusia untuk cenderung pada kebenaran. Lah, nafsu ini ada yang baik, ada yang mengajak kepada yang baik, ada yang mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu, ya, anak kecil itu potensi kepada kebenaran fitrahnya kuat. Ya, fitrahnya sangat kuat. Coba anak kecil disuruh bohong kan sulit. Nah, nanti kalau ada tamu, bilang ya bapak tidak ada. Anaknya bertanya, terus bapak kemana? Bapak tidur. Ada tamu beneran. Nah, kata anaknya, tadi bapak bilang kalau ada tamu, saya disuruh bilang bapak tidak ada. Nah, itu. Terus orangnya tanya, terus bapakmu sekarang di mana? Tuh tidur di kamar. Namanya anak, potensi cenderung pada kebenaran kuat. Tapi beda dengan ini, bahwa di hati manusia itu ya karena konsep dosa warus itu, karena ada dosa, maka manusia ini cenderung pada kejahatan, tidak ada kebaikan. Manusia ini katanya dikuasai oleh roh iblis. Beda dengan psikologi Islam. Kalau psikologi Islam yaitu tadi, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Ya, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, lah kemudian tergantung dari kedua orang tuanya memoles, membentuk mereka jadi Majusi, Yahudi atau Nasrani, itu bisa. Nah, ini begini. Nah, dan ini ayat ini menjelaskan bukan urusan makanan yang haram jadi halal, tidak ada. Tapi urusannya yang saya kasih tanda merah itu, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan. Tidak apa-apa makan makanan yang halal tanpa dicuci dulu tangannya, makanannya tetap halal. Maksudnya begitu. Kok ini kemudian dibuatkan kesimpulan, dengan demikian ia menyatakan, yaitu Yesus menyatakan semua makanan halal. Kapan Yesus menyatakan itu? Kalau orang Kristen bisa membuktikan bahwa Yesus pernah makan babi, ya, hadiah 5 juta. Ayo buktikan. Yesus gak pernah makan makanan haram, itu gak pernah. Ayo tolong buktikan. Gak ada. Ini kesimpulan yang salah ini. Kesimpulan yang salah dimasukkan di kitab suci. Ini kebacut.
Akhir kitab Markus. Pada Bible edisi Indonesia, kitab Kisah Yesus karangan Markus berakhir pada pasal 16 ayat 20. Begitu pula tafsir Bible Liberty Bible Commentary karya tokoh Kristen radikal Amerika Serikat, yakni Jerry Falwell, yang pernah menggemparkan Indonesia karena membawa anak Aceh pasca gempa tsunami. 300 anak dibawa ke Amerika. Dikader jadi pendeta, kalau sudah besar dikembalikan lagi ke Aceh untuk kristenisasi di Aceh. Nah, kitab tersebut berakhir pada ayat yang sama, yaitu berakhir pada pasal 16 ayat 20. Ini Liberty Bible Commentary. Nah, ada ayat sesudah ayat 8 dan sebelum ayat 9. Tahu maksudnya? Ada ayat sesudah ayat 8 dan sebelum ayat 9. Nah, bunyinya begini. Oh, ini harus pakai ini. Nah, saya perbesar dikit aja. Ini ayat 8. Nah, yang 9 nggak kelihatan. Ini ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Terus ada ayat tanpa nomor ayat. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Ini ada ayat Markus yang berakhir pada ayat ini. Ya, ini tutupnya. Sesudah ayat 8. Tapi nggak dikasih nomor ayat. Karena apa? Karena ada versi lain. Markus itu ada tambahan mulai ayat 9 sampai ayat 20. Sehingga ini tidak dikasih nomor ayat. Jadi ada yang versi penutupnya itu ya ini tutupnya. Ada yang penutupnya ayat 20. Ini masih terus panjang. Ada pula ayat Markus itu hanya berakhir sampai di sini. Ayat 8 selanjutnya nggak ada. Nah, ayat tadi sebelum ayat 9, sesudah ayat 8, ya ini bunyinya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ayat itu tambahan. Nah, penjelasan Lembaga Biblika Indonesia, lembaga yang punya otoritas menerbitkan kitab suci Katolik. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan kitab suci untuk Protestan. Nah, pada kitab suci yang milik Katolik, yang kitab Kisah Yesus karangan Markus,
Itu ada penjelasan dari Lembaga Biblika Indonesia, bunyinya dengan singkat, ya sampai kekal itu yang tadi yang terakhir. Ya, kata dengan singkat, kekal itu beberapa naskah dan terjemahan mengakhiri Injil Markus dengan bagian ini, sehingga tidak memuat ayat 9 sampai ayat 20. Lihat catatan berikutnya, bagian ini kiranya dalam abad kedua baru ditambahkan pada Markus. Padahal Markus ini ditulis pada pertengahan abad pertama, yaitu sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi. Tetapi ayat ini yang ayat 20 ayat 9 sampai 20 ditambahi pada abad kedua Masehi. Nih, Lembaga Biblika Indonesia, Kitab Suci Perjanjian Baru dengan pengantar dan catatan, percetakan Arnoldus ND. Nah, yang Holy Bible yang ini ya ayat-ayat tambahan semua di Markus itu, di bagian akhirnya itu. Jadi sebenarnya orang Kristen sendiri bingung, yang benar itu ayat yang akhir itu yang mana. Nah ini paling gampang ini pada Christian Council New Testament, C. Adam memberi penjelasan begini. Ini ayat 8. Setelah ayat 8 ada nomor ayat. Ini 9 sampai 20, tapi nggak dikasih bunyinya, bunyi apa. Terus ada footnote. Ini ada footnote, catatan kaki. Ini bunyi catatan kakinya. Saya salin bunyi catatan kakinya ini. These verses are omitted by the better manuscripts. An alternative shorter ending is found in some. Artinya ayat-ayat ini, yaitu ayat Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20, tidak ada pada manuskrip-manuskrip yang terbaik, naskah-naskah kuno yang terbaik. Penutup lebih pendek seperti ini, yakni hanya berakhir pada pasal 6 ayat 8, bisa ditemukan pada beberapa versi lainnya. Jadi bapak-bapak sekalian, ini penerbitnya Lembaga Kitab Suci Kristen Internasional sepakat menyatakan bahwa ayat 9 sampai ayat 8 di bagian akhir kitab Kisah Yesus karangan Markus adalah tambahan yang ditambahkan pada kitab itu pada abad kedua Masehi. The Holy Bible New International Version bisa dibeli di Gramedia sini. Ini ayat 8, ini ayat 9. Ya, ini ayat 8, ini ayat 9. Sebelum ke ayat 9 ada garis, terus ada catatan. Bunyi catatannya ini. The two most reliable early manuscripts do not have Mark chapter 16 verses 9 to 20. Dua manuskrip yang paling tua, Codex Sinaiticus, yang Codex Sinaiticus ini naskah yang ditemukan di Sinai, sekarang disimpan di London, dan Codex Vaticanus sekarang yang disimpan di Vatikan, tidak memiliki Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20. Revised Standard Version tahun 1955 membuang habis 12 ayat tersebut dan meletakkannya menjadi footnote pada ayat 8.
Terjemah dan tafsir Perjanjian Baru, The Five Gospel, The Search for the Authentic Word of Jesus, yang ditulis oleh Robert Fang dan kawan-kawan, tidak memuat Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 dan tidak memberikan komentar apa-apa. Nah, penjelasan Lembaga Biblika Indonesia ayat 9 sampai 20, bagian penutup Markus ini pasti termasuk ke dalam kitab suci dan diinspirasikan. Ini belum berarti bahwa ayat-ayat ini juga ditulis oleh Markus, dan sangat diragukan apakah sungguh-sungguh termasuk ke dalam Injil sebagaimana digubah oleh Markus. Ini pernyataan resmi gereja. Dua 12 ayat tambahan di kisah Yesus karangan Markus, dan itu mustahil terbukti kebenarannya. Bunyinya ini ya, ayat 9, 10, 11, 13, 14. Nah, yang 15, 16 saya bacakan. Yang 15, lalu ia berkata kepada mereka, yaitu Yesus berkata kepada sahabat-sahabatnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda orang yang percaya, ayat 17. Nah, diperhatikan ayatnya, ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, tanda-tandanya orang yang sudah percaya, satu, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Dua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Gak usah kursus bahasa asing, bisa sendiri. Yang penting beriman pada Yesus, bisa berbahasa yang baru. Coba dicek, bisa apa enggak? Nah, tiga, mereka akan memegang ular. Jangankan megang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kira-kira bisa apa enggak? Suruh minum racun. Nah, tanggal 9 September lalu, saya ambilkan filenya. Nah, ini tanggal 9 September. Mana ada tanggalnya? Oh, ini ya, 9 Sabtu. Anda Septembernya hari Sabtu. Itu dialog lintas agama. Judulnya keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus. Nah, pembicaranya dari Islam, Dr. Haji Saniku Munir ini. Kemudian Paulus Edi Prayitno, ini mantan Pantekusta, sekarang jadi mubalek. Lah, yang ini adalah mantan pendeta Markus Margianto, yang mengaku keturunan Nabi Muhammad dan mengaku telah kuliah di Madinah selama 4 tahun. Ya, mengaku keturunan Nabi Muhammad. Pendeta ini pernah diundang oleh gereja. Mana Pak Ponijan yang didatangi dulu? Mana Pak Ponijan tadi? Gereja apa itu? Hah? Dekat sini ya? Itu ngundang ini. Terus ini telepon saya, Ustadz, kok di Balikpapan ada gereja yang katanya ngundang saya, padahal saya ini di rumah. Tolong dicek itu.
Pak Poni jangan ngecek waktu itu. Ya ini pendetanya, ini mantan pendeta yang telah memurtadkan ribuan orang loh ini. Dan betul, ini mau dibunuh sama Ustadz Ja'far Umar Tholib. Karena kan di rekamannya itu kan mengaku dia salah satu pendiri Laskar Jihad bersama Ustadz Ja'far Umar Tholib. Ustadz Ja'far Umar Tholib marah-marah mau dibunuh ini, benar. Nah ini Markus Mardianto. Nah sampingnya ini pendeta Dr. Ezra Soru dari Kupang, yang ketika Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia, dia yang nantang itu, mau minta dialog. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, nggak usah dengan Dr. Zakir Naik, dengan saya aja saya jamin 10 menit KO dia. Nah, yang tengah ini, yang ganteng ini saya. Ya, berbaju batik hijau. Ini pendeta Budi Asali. Nah, ini tampak cengar-cengir ini karena sudah malu. Ya, saya katakan Anda bisa jawab saya masuk Kristen, kalau nggak bisa, nah resikonya sendiri, nanti malu dilihat orang banyak. Ini sampingnya ini adalah Bapak Ejif, putranya Kiai Haji Abdullah Wasian. Ya, dia Pak Wasian itu kan kristolog Indonesia. Ini Pak Handoko dan teman-teman. Nah ini fotonya. Ini coba, kalau sudah malu kan ya salah tingkah dia ini. Kalau saya kan tenang kan, karena bangga menang kan gitu. Ini Ezra Soru, udah nggak punya itu. Nah, saat itu saya kasih pertanyaan, karena saya bukan pembicara, karena saya sambutan atas nama Abdullah Wasian Foundation. Tapi saat sambutan saya katakan, nanti saya bertanya, kalau 2 pendeta bisa jawab, saya masuk Kristen. Saya katakan itu. Apa pertanyaan saya? Di antara pertanyaannya adalah, kan Anda mengatakan keselamatan itu dalam nama Yesus, kan gitu kan? Judulnya ini kan, judul apa? Ini, keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus. Anda kan sudah beriman pada Yesus. Dan menurut Markus pasal 7, pasal 16 ayat 17 sampai ayat 19, tanda-tanda orang yang percaya bahwa Yesus Tuhan, tanda-tandanya diantaranya megang ular, digigit ular berbisa, nggak akan mati. Jangankan digigit ular berbisa, minum racun maut pun juga tidak akan celaka. Nah, 2 pendeta ini, Ezra Soru sama, mau nggak minum racun? Kan sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau sudah percaya kan selamat, tanda-tandanya minum racun nggak akan mati. Siap nggak? Saya kasih baygon. Ini rekam betul ya. Nanti sebarkan nggak apa-apa. Saya tanggung jawab. Memang betul kok. Ternyata apa? Mereka dengan jujurnya mengatakan, mohon maaf, ayat Markus itu ayat tambahan. Nah, rekam lo ya. Nah, nanti sebarkan. Betul ini yang saya katakan, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu ayat tambahan. Oleh karena itu, saya terus terang tidak berani minum racun, dan saya menolak untuk minum racun. Berarti dia nggak beriman pada kitab sucinya sendiri. Atau dia bohong-bohongan beriman pada Yesus. Sekarang siapa yang bohong? Kan gitu toh. Kalau kitab sucinya itu benar, bahwa tanda-tanda orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kalau ayatnya itu betul-betul benar, firmannya Yesus menurut mereka, berarti kalau orang yang beriman minum racun tidak mati. Lah, kalau pendeta tidak berani minum racun, berarti bisa jadi dia itu pendeta-pendetaan, pura-pura percaya pada Yesus, seandainya kitab sucinya itu benar. Tapi kalau seandainya memang pendeta-pendeta itu benar-benar percaya bahwa Yesus Tuhan, tapi kemudian minum racun mati, berarti yang dusta adalah kitab
sucinya. Nah sekarang mana yang dusta? Kitab sucinya atau pendetanya atau pasturnya, ataukah dua-duanya dusta? Ya kan? Nah nanti postingkan aja, enggak apa-apa, tanggung jawab saya. Ya, nah, sementara itu dulu karena sebentar lagi adzan. Kita teruskan setelah subuh. Besok kan libur toh? Iya libur ya. Nah, libur berarti sampai jam 7 ya nggak apa-apa. Ya sementara itu dulu. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.